Semua manusia itu adalah kecenderungan hatinya berbuat kesalahan, berbuat dosa. Semua kita, manusia itu adalah kecenderungan hati kita yang paling besar itu adalah melakukan apa Bapak Ibu? Dosa. Sedikit-sedikit apa Bapak Ibu? Iri. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit mungkin kita cemburu atau segala sesuatu dosa. Allah yang adalah sempurna telah memberikan hukum Taurat yang sempurna. Dan hukum Taurat itu tidak dibenarkan untuk menyelamatkan manusia. Karena ada ratusan bahkan ribuan orang yang tersandung pada bagian ini. Manusia berusaha menyelamatkan diri mereka dengan berusaha mentaati hukum Taurat. Siapa yang bisa mentaati hukum Taurat? Tidak ada Bapak Ibu. Maka jelas manusia berusaha menyelamatkan diri mereka dengan berusaha mentaati hukum Taurat. Padahal hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat itu adalah tidak akan pernah bisa memberikan keselamatan bagi kita. Dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan 10 daripada hukum Taurat itu. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini sesuatu hal yang penting untuk kita ingat sebagai orang percaya di dalam bagian ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perlu kita memperhatikan, ini ada satu gambaran yang saya tampilkan di sini. Keadaan manusia setelah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, pada saat mulanya kita itu adalah seperti mobil ini Bapak Ibu. Kita itu sebelumnya adalah mulus. Kita masih jernih, bersih. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, seperti mobil ini, pada mulanya adalah bersih, tetapi setelah jatuh, setelah tabrakan, maka dia hancur total. Maka Bapak Ibu sama seperti keadaan kita. Pada saat keadaan kita semula adalah kita itu bersih. Kita suci di hadapan Tuhan. Kita bersih di hadapan Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena dosa, maka semua bagian dalam kehidupan kita ini menjadi rusak. Terutama adalah apa? Hati kita. Nah ini adalah suatu gambaran keadaan manusia setelah jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, pernah saya mengkhotbahkan bagian ini bahwa semua manusia itu adalah kecenderungan hatinya berbuat kesalahan, berbuat dosa. Semua kita, manusia itu adalah kecenderungan hati kita yang paling besar itu adalah melakukan apa Bapak Ibu? Dosa. Sedikit-sedikit apa Bapak Ibu? Iri. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit mungkin kita cemburu atau segala sesuatu dosa. Maka itu adalah karena apa? Karena dosa yang ada di dalam. Maka semua kehidupan kita ini adalah sudah rusak. Oleh karena apa? Karena dosa. Nah ini adalah gambaran kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi kehadiran Kristus, maka kita bebas dari cengkraman itu. Melalui kehadiran Kristus di hati kita. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau masih sampai hari ini kita masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa dosa. Masih dibelenggu dengan kuasa-kuasa yaitu amarah. Masih dibelenggu dengan dendam. Masih dibelenggu dengan yaitu iri hati. Sakit hati. Berarti kita masih berada di dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu. Masih dalam keadaan rusak total. Berarti kita belum dibebaskan dari cengkraman dosa itu. Dari belenggu dosa itu. Kita masih rusak total. Tetapi orang yang sudah hadir di dalam dirinya Kristus, maka dia telah bebas dari situ. Karena apa? Kelahiran Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita. Amin. Nah Bapak Ibu saya percaya bahwa kita semua telah bebas dari akar pahit, dari dendam, dari iri hati, dari cemburu, dari amarah. Maka karena apa? Karena Kristus telah hadir di dalam hati kita semua. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah itu adalah yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Nah itu poin yang pertama. Nah yang kedua adalah
Mengapa kelahiran Yesus Kristus melepaskan kita dari cengkraman perhambaan dosa? Yang kedua, Bapak Ibu, kita coba baca bersama-sama satu bagian ini. 1, 2, 3, ya. Karena kehadiran Kristus, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu perlu diingat kalimat ini. Karena kehadiran Kristus, supaya kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita coba dulu baca ayat yang ke-5 sampai ke-6, Bapak Ibu, supaya kita boleh lebih memahami bagian ini. Ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Kita baca bersama-sama, yuk. 1, 2, 3, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapa, Ibu sekalian Tuhan, artinya di sini adalah diterima menjadi anak, artinya adalah kita diangkat menjadi anak, ya. Kita diangkat menjadi anak. Menjadi anak siapa? Anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan di tempat ini, amin. Bapak Ibu, apa sih pentingnya kita diangkat menjadi anak? Apa pentingnya, Bapak Ibu? Saya coba menganalogikan bagi kita atau memberikan satu ilustrasi. Bapak Ibu pernah memiliki anak angkat dengan anak kandung? Pernah Bapak Ibu mungkin mengadopsi anak? Pernah? Seorang anak, kalau dia taat kepada orang tuanya, itu karena takut atau karena memang itu adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan sukarela. Seorang anak ketika dia taat melakukan perintah orang tuanya, melakukan yaitu semua keinginan orang tuanya, semua yaitu perintah atau apapun yang dimau orang tuanya, itu dia melakukan itu karena takut atau karena memang itu adalah tanpa paksaan, kerelaan hatinya. Orang anak yang melakukan semua yaitu perintah atau apa yang dimau oleh orang tuanya adalah karena apa? Karena kerelaan hatinya, bukan karena takut kepada bapaknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita melihat orang yang bukan anak, dia melakukan perintah, itu dia melakukan karena apa, Bapak Ibu? Karena dia takut nanti dihukum, keterpaksaan di dalam hal ini. Maka Bapak Ibu sekalian Tuhan, kehadiran Kristus supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Artinya bahwa ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu artinya bahwa bukan karena kita takut kepada Tuhan, tetapi karena kita mengasihi dan mencintai Dia. Amin ya. Bukan karena kita takut ya, bukan karena itu, tetapi karena kita mengasihi dan karena kita adalah anak-anaknya. Maka ini sangat penting sekali bagi saya dan bagi kita semua, diangkat menjadi seorang anak. Jadi kita adalah anak-anak Allah semua. Amin. Berarti kalau kita adalah anak-anak Allah, seharusnya kita adalah orang-orang yang lebih taat kepada Tuhan. Amin. Kita lebih mengasihi Tuhan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena sesuatu hal yaitu kewajiban, tetapi karena kita mengasihi, mencintai yaitu Bapa kita. Bapa kita siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini sesuatu hal yang penting yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, itu adalah poin yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mengapa kehadiran Kristus itu melepaskan kita dari semua cengkraman perhambaan dosa adalah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di mana di sana dikatakan bahwa karena kehadiran Kristus bukan hanya menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, tetapi sekaligus menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Hebat Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan saja
kita diangkat menjadi seorang anak, tetapi kita dijadikan ahli-ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu meninggal dunia, kira-kira apa yang Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak? Apa Bapak Ibu? Ya mungkin misalnya ada harta gitu ya. Ada sesuatu hal yang kita miliki selama kita di dunia. Nah, siapa yang berhak untuk memiliki harta yang kita punya itu? Siapa Bapak Ibu? Yaitu anak-anak kita. Nggak mungkin Bapak Ibu misalnya Bapak Nainggolan punya 10 hektar tanah. Karena sudah tahu waktunya sebentar lagi. Oh, dia bagikan kepada yang bukan anak-anaknya. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak akan mungkin. Nah, tetapi di sini artinya bahwa karena kita telah diangkat menjadi anak, maka bukan saja diangkat menjadi anak, tetapi sekaligus menjadikan kita ahli-ahli waris kerajaan surga. Makanya kita ini sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, karena kita bukan saja menjadi anak Allah, tetapi menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Nah, ini adalah suatu janji yang pasti bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita bukan saja menjadi anak Allah, tetapi kelak kita akan menjadi ahli waris, yaitu kerajaan surga itu yang akan diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini sesuatu hal yang penting sekali untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa kehadiran Yesus Kristus bukan saja yaitu melepaskan kita di dalam cengkraman dosa, tetapi juga memberikan kita anugerah, yaitu diangkat menjadi anak dan dijadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup, mari kita baca secara bersama-sama satu bagian firman Tuhan ini. Dari ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3, ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntunan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, mesti kita ingat di ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun saja bagi kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Tauratnya, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Maka disitulah kita dibenarkan sebagai anak-anak Allah. Sekarang iman itu telah datang. Siapa di sini Bapak Ibu? Sekarang iman itu telah datang. Itulah yang kita rayakan hari ini. Iman itu telah datang hari ini. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.